Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yakin tim nasional Indonesia bisa punya kans di Piala Asia 2027 selama pelatih timnas Indonesia John Herdman optimistis. Dalam turnamen yang akan dihelat di Arab Saudi pada Januari hingga Februari tersebut, tim Garuda tergabung di grup neraka, yakni grup D bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Ini sekaligus akan menjadi ujian bagi John Herdman yang akan menjalani debut di turnamen Asia setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Indonesia pada Januari lalu. Sebelumnya, mantan pelatih Kanada tersebut yakin bahwa Indonesia mempunyai peluang besar untuk lolos dari grup D Piala Asia 2027. Ini menjadi peluang besar bagi kami untuk melangkah maju sebagai sebuah negara dan terus menunjukkan kepada para supporter bahwa kami berada di jalur yang tepat menuju Piala Dunia 2030, ujar Herdman. Timnas Indonesia saat ini memiliki deretan pemain belakang ternama seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Mace Hilgers, hingga Rizky Ridho. Meski sudah memiliki nama-nama di atas, bukan berarti Timnas Indonesia tidak membutuhkan pemain tambahan di posisi belakang. Ketika ada pemain keturunan yang memiliki kualitas di posisi manapun, PSSI bisa melakukan pendekatan untuk menaturalisasi pemain tersebut. Pengamat sepak bola Bung Ropan baru-baru ini menyarankan PSSI untuk menaturalisasi bek milik Sunderland, Jensen Silt. Ada pemain Sunderland yang dipinjamkan ke Wolfsburg, namanya Jensen Silt. Tahu tingginya berapa? 195 cm. Mainnya di center back. Di Eropa pun nggak banyak striker yang tingginya 195 cm. Karena itu, ini bahan buat PSSI untuk melakukan pendekatan, ujarnya. Jensen Silt lahir di Ede, Belanda pada 23 Mei 2003. Ia memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Ambon. Bek bertinggi badan 195 cm ini merupakan pemain jebolan Akademi PSV Eindhoven yang sejak musim panas 2023 gabung Sunderland. Musim lalu, Jensen Silt membantu Sunderland juara Liga 2 Inggris sekaligus promosi ke Premier League 2025-2026. Musim ini, Jensen Silt sempat mencatatkan 2 caps bersama Sunderland di Premier League dengan menit tampil mencapai 134 menit. Namun, manajemen Sunderland memutuskan menyekolahkan Jensen Silt ke Wolfsburg hingga akhir musim ini. Tenaga Jensen Silt bisa saja diandalkan jika timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2027. Menarik menanti gebrakan PSSI ke depan. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman berburu pemain Super League untuk ajang Piala AFF 2026. Sebanyak 23 pemain sudah dipanggil untuk pemusatan latihan pada 26 sampai 30 Mei 2026. Perburuan pemain dari Super League dilakukan karena pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar negeri kemungkinan besar tak akan bisa turun di Piala AFF 2026. Sebabnya, ajang itu berlangsung pada 24 Juli sampai 26 Agustus 2026. Mepet dengan persiapan klub Eropa menatap musim baru. Salah satu langkah besar yang harus kami ambil adalah mengevaluasi pemain domestik. Pada pemusatan latihan bulan Mei ini, kami akan melihat pemain-pemain yang tampil baik sepanjang musim ini, kata Herdman. Indonesia ada di grup A di Piala AFF 2026 bersama Vietnam, Singapura, dan Kamboja. Grup ini masih menunggu satu lawan lagi hasil pemenang kualifikasi antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Selain Piala AFF 2026, Indonesia juga akan berlaga di Piala Asia 2027. Indonesia ada di grup neraka, bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai hasil undian babak grup Piala Asia 2027 sebagai momentum pembuktian kualitas tim nasional di level kontinental. Skuad Garuda dipastikan bergabung dalam grup F bersama 3 tim kuat, yakni Jepang, Qatar, dan Thailand. Juru taktik asal Inggris tersebut menekankan bahwa menghadapi tim-tim elit Asia akan memberikan pengalaman berharga bagi perkembangan anak asuhnya di masa depan. Persaingan ini dianggap sebagai ujian mental bagi para pemain Garuda. Kita akan menghadapi tim terbaik di AFC, kemudian menghadapi peserta Piala Dunia seperti Qatar, dan juga salah satu rival terbesar kita, Thailand, ujar Herdman. Berdasarkan catatan riwayat pertemuan, Indonesia tercatat sudah sering berada dalam satu grup dengan Jepang belakangan ini, termasuk pada Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, pertemuan dengan Thailand di fase grup Piala Asia akan menjadi momen pertama bagi kedua tim. Pertemuan terakhir Indonesia dengan Qatar di ajang Piala Asia terjadi pada edisi 2004 silam.
Tantangan berat juga datang dari Thailand yang tercatat sudah 3 kali menggagalkan ambisi juara Indonesia pada laga final turnamen tingkat regional. Laurin Ulrich, pemain muda berbakat dengan akar keluarga dari Surabaya, telah menarik perhatian publik sepak bola Indonesia setelah menampilkan performa gemilang di kompetisi Jerman. Meskipun saat ini fokus membela timnas Jerman, pemilik talenta sepak bola yang luar biasa ini tidak sepenuhnya menutup pintu untuk membela merah putih di masa depan. Terkait kemungkinan masa depan Ulrich dalam membela timnas Indonesia, pendekatan yang bijaksana menjadi kunci utama dalam mengambil keputusan karirnya. Meskipun Indonesia memiliki kebutuhan akan pemain-pemain berkualitas tinggi untuk memperkuat struktur timnas, keputusan Ulrich untuk tetap fokus pada pengembangan dirinya bersama timnas Jerman patut dihormati sebagai pilihan profesional. Kontribusi potensial Laurin Ulrich terhadap sepak bola Indonesia di masa mendatang tetap menjadi harapan yang positif, mengingat warisan genetik dan emosional yang menghubungkannya dengan negara leluhurnya. Orang tua dan keluarga Ulrich yang memiliki ikatan kuat dengan Surabaya terus menjadi pengaruh yang signifikan dalam kehidupan pribadinya, meskipun saat ini karir profesionalnya berkembang di tanah Eropa. Pesan Ulrich yang menyatakan bahwa pintu tetap terbuka bagi timnas Indonesia memberikan harapan bagi Federasi Sepak Bola Nasional dan para penggemar sepak bola Indonesia secara luas. Kedepannya, ketika pemain muda berbakat ini telah mencapai puncak karirnya, kemungkinan untuk melihatnya membawa kebanggaan bagi Indonesia tetap terbuka lebar untuk diwujudkan. Pelatih timnas Indonesia John Herdman menyadari adanya kesenjangan kualitas dengan kekuatan Asia seperti Jepang dan Qatar. Karena itu, ia menyiapkan pendekatan berbeda dalam membangun skuad Garuda jelang Piala Asia 2027. Alih-alih hanya berfokus pada aspek teknis, Herdman memprioritaskan penguatan ikatan antar pemain atau brotherhood. Menurutnya, kekompakan emosional dan rasa saling percaya menjadi fondasi utama untuk menghadapi tekanan di grup F yang disebut sebagai grup neraka. Herdman menilai strategi tidak akan berjalan maksimal tanpa solidaritas di ruang ganti. Ia menekankan pentingnya menurunkan ego pribadi demi kepentingan tim. Herdman menjelaskan ada 2 fokus utama dalam setiap pemusatan latihan. Pertama, evaluasi skuad, kedalaman tim, serta profil pemain di setiap posisi. Kedua, peningkatan performa dan penguatan identitas permainan. Ia menegaskan bahwa latihan bukan sekedar meningkatkan kondisi fisik, melainkan juga membangun komunikasi dan chemistry agar tim lebih solid saat bertanding. Menurutnya, koneksi emosional yang kuat akan berdampak langsung pada performa di lapangan, terutama saat menghadapi tekanan dari tim-tim elit Asia. Dengan pendekatan tersebut, ia berharap timnas Indonesia memiliki fondasi kuat secara mental dan emosional dalam menghadapi tantangan besar di Piala Asia 2027. Bek timnas Indonesia Kevin Dix nampaknya terus mendapat perhatian di Bundesliga musim 2025-2026 bersama Borussia Gladbach. Meski jarang masuk starter, pemain 29 tahun itu selalu memberikan dampak positif bagi tim ketika tampil. Pada laga pekan ke-32 Bundesliga, Gladbach menang 1-0 atas Borussia Dortmund di Borussia Park. Dalam laga itu, Dix masuk dari bangku cadangan di babak kedua dan berkontribusi menjaga keunggulan sampai akhir laga. 3 poin itu pun memperkuat posisi Gladbach di papan tengah klasemen Bundesliga. Sejak resmi gabung di Gladbach 1 Juli 2025 dengan kontrak 5 tahun sampai Juni 2030, Dix menjalani debut pada 24 Agustus 2025 versus Hamburg. Selama musim ini, dirinya sudah bermain 27 kali dengan mencetak 4 gol, semuanya dari titik penalti. Secara statistik, performa Dix telah menorehkan tackle menang 178 kali dan duel udara 55 kali. Dix yang jadi WNI sejak 8 November 2024 juga terbilang fleksibel main di bek tengah, bek kanan, sampai bek kiri. Meski belum selalu starter, pelatih Gladbach Daniel Farke juga memuji profesionalisme Dix. Dia siap kapanpun dibutuhkan. Mentalitas seperti Kevin yang kami perlukan, ungkapnya. Lini serang timnas Indonesia berpeluang lebih garang dengan kemungkinan hadirnya calon pemain naturalisasi, Luke Vickery. Dia merupakan penyerang 20 tahun yang kini membela MacArthur FC di A-League Australia. Vickery menunjukkan performa menjanjikan musim ini. Dalam 19 penampilan, pemain berdarah Medan ini sukses membukukan 4 gol dan 1 assist, membuktikan potensi besar di usia muda. Pemain kelahiran Hawaii ini menegaskan kesiapan membela timnas Indonesia yang kini diasuh John Herdman.